Selamat malam, selamat datang di dalam Oase episode ke-192. Bapak Ibu, doa lebih merupakan apa yang Tuhan ingin lakukan dengan diri kita dibandingkan apa yang kita inginkan dari Tuhan. Dengan berdoa, memberi waktu untuk berdoa, dengan bersandar dalam kepasrahan di dalam doa, Tuhan sudah berhasil mendekatkan dirinya dengan kita. Dan itu yang paling penting. Relasi antara pencipta dan ciptaan terjalin di dalam doa. Sudahkah kita berdoa dengan sungguh-sungguh hari ini? Mari Bapak Ibu, kita mengambil waktu berdiam sejenak di hadapan Tuhan. Ya Tuhan, terima kasih malam ini kembali. Kami merindukan tenggelam di dalam doa. Tenggelam di dalam kepasrahan bersama dengan Tuhan. Percaya sepenuhnya kepada pencipta. Terima kasih ya Tuhan, sertai malam ini. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Selamat malam, Bapak Ibu, saudara-saudara yang terkasih dalam Tuhan. Bapak Ibu, kita sedang berada di masa Lent, masa kita mempersiapkan diri untuk kembali mengingat dan merenungkan makna kematian dan kebangkitan Kristus. Karena itu pada malam ini saya ingin mengajak kita merenungkan satu tema, bergumul maka berdoa. Kita akan merenungkan tema ini dengan membuka satu bagian firman Tuhan yang biasanya dibahas di masa-masa Lent ini, yaitu narasi dari doa Yesus di Getsemani. Mari Bapak Ibu kita membuka Injil Matius pasal yang ke-26. Injil Matius pasal yang ke-26, saya akan membacakan ayat 36 sampai 42. Matius pasal 26 ayat 36 sampai 42. Demikian firman Tuhan. Maka sampailah Yesus bersama-sama murid-muridnya ke suatu tempat yang bernama Getsemani. Lalu ia berkata kepada murid-muridnya, "Duduklah di sini, sementara aku pergi ke sana untuk berdoa." Dan ia membawa Petrus dan kedua anak Zebedius sertanya. Maka mulailah Yesus merasa sedih dan gentar.
Lalu katanya kepada mereka, hatiku sangat sedih, seperti mau mati rasanya. Tinggallah di sini dan berjaga-jagalah dengan aku. Maka ia maju sedikit lalu sujud dan berdoa. Katanya, ya Bapakku, jikalau sekiranya mungkin biarlah cawan ini lalu daripadaku. Tetapi janganlah seperti yang ku kehendaki, melainkan seperti yang engkau kehendaki. Setelah itu ia kembali kepada murid-muridnya itu dan mendapati mereka sedang tidur. Dan ia berkata kepada Petrus, tidakkah kamu sanggup berjaga-jaga 1 jam dengan aku? Berjaga-jagalah dan berdoalah, supaya kamu jangan jatuh ke dalam pencobaan. Roh memang penurut, tetapi daging lemah. Lalu ia pergi untuk kedua kalinya dan berdoa, katanya, ya Bapakku, jikalau cawan ini tidak mungkin lalu kecuali apabila aku meminumnya, jadilah kehendakmu. Demikian jauh Bapak Ibu pembacaan firman Tuhan. Bapak Ibu beberapa hari yang lalu seperti biasa saya pergi menjemput anak saya sepulang ia sekolah. Nah di hari Selasa itu biasanya saya itu akan memberikan sebuah treat kepada anak saya, yaitu dia boleh jajan French fries atau kentang goreng di kantin sekolahnya. Ya memang sebuah misteri ya, kenapa semua anak kecil itu suka French fries gitu ya. Ya anak saya ini suka kentang goreng yang ada di salah satu stall di kantin sekolahnya. Jadi hari Selasa tersebut karena dia juga sehat, lalu seperti biasa sepulang sekolah saya menawarkan kepadanya, "Nak, kamu mau beli kentang goreng di kantin?" Lalu dengan antusias dia menjawab mau dan saking senangnya dia berjalan setengah melompat-lompat ke kantin sekolah. Tapi Bapak Ibu betapa kecewanya dia. Ketika dia sampai ke kantin, ternyata stol yang menjual kentang goreng itu tidak buka hari itu. Lalu saya bilang kepadanya, ya nak, nggak ada kentangnya. Lalu dia dengan sedih bilang, tapi aku mau kentang. Nah, lalu karena saya melihat ada anak-anak SMP yang membawa kentang goreng, saya bilang, oke, kita coba ke stol yang lain. Mungkin ada kentang goreng. Lalu mengantrilah kami di satu stol yang lain, panjang ngantrinya. Lalu karena ternyata lagi jam istirahat anak SMP, juga panas-panasan hari itu. Lalu setelah tiba giliran kami untuk memesan, penjaga stol kantin tersebut bilang, ya habis Kak kentangnya. Akhirnya saya pun terpaksa menarik anak saya ke samping, lalu saya kasih tahu dia lagi, nggak bisa nak, kentangnya sudah habis. Anak saya kemudian dengan nada kecewa menjawab, tapi aku mau kentang. Ya gimana, Mami bukannya nggak mau beliin, tapi tidak ada, nak. Tapi Bapak Ibu tidak peduli bagaimana saya berusaha menjelaskan, anak saya bolak-balik mengulangi lagi dan lagi kalimat yang sama. Tapi aku maunya kentang. Akhirnya ya karena sedih dan kecewa rewel lah dia pulang ke rumah begitu ya Bapak Ibu. Nah Bapak Ibu memang anak kecil seusia anak saya 4 tahun itu sulit untuk bisa memahami situasi yang seperti itu. Apalagi kalau mereka sudah mengingini sesuatu, maka mereka merasa itulah yang terbaik, yang mereka mau, dan kita harus bisa memberikannya kepada mereka. Itu seorang anak kecil dengan pemikirannya yang masih terbatas. Namun Bapak Ibu ketika merenungkan hal ini saya berpikir, seberapa sering kita juga berdoa kepada Tuhan dengan cara yang demikian. Ketika kita berdoa memohon kepada Tuhan, terutama ketika berhadapan dengan pergumulan-pergumulan kita, jangan-jangan kita pun seringkali meminta atau lebih tepatnya memaksa Tuhan untuk memberikan apa yang kita mau. Tuhan, kalau memang Tuhan berkuasa untuk menyembuhkan, kenapa Tuhan tidak menyembuhkan? Bukankah Tuhan sayang dan pasti mau yang terbaik untukku? Tuhan, kalau memang Tuhan sayang, bukankah Tuhan bisa melepaskan aku dari masalah pekerjaan ini? Tuhan, bukankah lebih baik kalau kami bisa mendapatkan cuan atau bisnis ini? Nanti kan kami bisa mendukung pelayanan Tuhan dengan lebih baik lagi. Bapak Ibu, jangan-jangan kita pun seringkali berdoa dengan cara yang demikian. Jangan-jangan seringkali kita pun memaksakan apa yang kita pandang baik, terutama ketika kita sedang berhadapan dengan pergumulan-pergumulan yang berat. Bapak Ibu, kalau begitu pertanyaannya seperti apa seharusnya kita berdoa? Nah, Bapak Ibu, untuk menjawabnya, mari kita melihat dari teladan Yesus. Seperti apa Tuhan Yesus berdoa kepada Bapa di tengah pergumulan terbesar yang pada saat itu dihadapinya. Dan Bapak Ibu, kalau kita memperhatikan pasal 26 dari Injil Matius tadi, kita dapat melihat bagaimana Tuhan Yesus terus-menerus berbicara tentang penderitaan yang akan dialaminya.
dan bagaimana ia semakin mendekati hal tersebut. Berulang kali ia memberitahu para muridnya, ia mengadakan perjamuan terakhir bersama mereka, ia bahkan memperingatkan para muridnya akan pencobaan yang akan mereka segera hadapi. Nah, Bapak Ibu, di Taman Getsemani inilah Tuhan Yesus itu benar-benar merasakan dirinya begitu dekat dengan salib. Hanya tinggal beberapa jam lagi ia akan ditangkap, diadili, dan disalibkan. Semua yang telah dijalaninya selama hidupnya adalah untuk momen-momen itu. Semuanya itu sudah ada di hadapan, di depan matanya. Dan Bapak Ibu, karena itulah di ayat 37 dengan jelas dikatakan, maka mulailah Yesus merasa sedih dan gentar. Bahkan tidak heran Tuhan Yesus mengungkapkan, hatiku sangat sedih, seperti mau mati rasanya. Bapak Ibu tidaklah heran kalau nama Getsemani itu pun secara literal berarti tempat pengolahan anggur. Karena sama seperti anggur yang pada masa itu diolah dengan cara ditekan, dipres, digiling sedemikian rupa oleh batu penggiling yang berat. Seperti itulah kondisi Tuhan Yesus pada saat itu digambarkan. Ia sedang berada di tengah-tengah tekanan yang begitu berat. Namun yang menarik Bapak Ibu adalah apa yang kemudian Tuhan Yesus lakukan di tengah tekanan yang demikian berat itu. Ia tidak meratapi nasibnya, ia tidak mencari cara untuk bisa lolos atau kabur dari situasi tersebut. Tidak. Di tengah pergumulannya yang begitu berat, Tuhan Yesus datang berdoa kepada Bapa. Nah, Bapak Ibu, firman Tuhan ini memberikan suatu gambaran kepada kita tentang apa yang perlu kita lakukan juga. Di tengah-tengah pergumulan terberat kita perlu datang berdoa kepada Tuhan. Berdoa seperti apa? Ada 3 hal yang kita bisa pelajari tentang doa dari doa Tuhan Yesus di Getsemani ini, di doa yang dipanjatkannya di tengah pergumulan terberatnya. Yang pertama, Bapak Ibu, doa adalah tempat kita mencurahkan isi hati dan keinginan kita sejujur-jujurnya. Bapak Ibu, berulang kali saya bertemu dengan orang-orang yang berdoa dengan begitu rohani. Apapun yang didoakan, mereka pasti mengatakan, ya apapun yang jadi kehendak Tuhan, jadilah. Apapun yang Tuhan mau, pasti aku taat. Memang Bapak Ibu tampaknya rohani, dan memang kalau demikian adanya seharusnya begitulah kita berdoa. Nah, Bapak Ibu seringkali begitu dicari tahu lebih dalam, ternyata banyak orang mengatakan hal-hal ini bukan karena mereka benar-benar meyakini hal itu, tetapi karena mereka takut salah. Aku kan sudah lama jadi orang Kristen, masa masih berdoa untuk kepentingan sendiri? Aku kan sudah tahu soal kehendak Tuhan, masa masih egois menyatakan keinginan sendiri? Nanti apa pikir Tuhan? Nanti apa kata orang lain? Akhirnya Bapak Ibu, doa kita bukan menjadi doa yang jujur dan terbuka di hadapan Tuhan, tetapi doa yang dirohanikan dan diperhalus semata. Bapak Ibu, Tuhan Yesus di bagian ini menunjukkan dengan jelas bahwa doa adalah tempat kita mencurahkan isi hati dan keinginan kita sejujur-jujurnya. Sekalipun kita tahu bahwa apa yang Tuhan kehendaki itu berbeda. Ya 39 ia berdoa demikian. Ya Bapakku, jikalau sekiranya mungkin, biarlah cawan ini lalu daripadaku. Bapak Ibu, ini adalah ungkapan keinginan yang begitu jujur dari Tuhan Yesus. Di hadapan cawan murka Allah yang begitu menakutkan itu, Tuhan Yesus dengan terbuka menyatakan, Tuhan, seandainya ada jalan lain. Tuhan, apakah benar harus dengan cara seperti ini? Betul, Bapak Ibu, Tuhan Yesus melanjutkan dengan mengatakan, tetapi jangan seperti yang kukendaki, melainkan seperti yang engkau kendaki. Tapi lihat Bapak Ibu bagaimana Tuhan Yesus yang adalah Tuhan sekalipun di dalam kemanusiaannya dia bergumul dengan apa yang menantinya. Dia sedih, dia gentar, dia merasakan pergumulan yang begitu berat itu. Dan dengan tidak ragu, ia mengungkapkan, membuka semuanya itu di hadapan Bapa yang ada di surga. Bapak Ibu, dari doa Tuhan Yesus ini kita bisa belajar. Doa adalah tempat kita mencurahkan isi hati dan keinginan kita sejujur-jujurnya. Bapak Ibu, tidak apa kalau kita belum bisa menerima kehendak Tuhan sepenuhnya. Katakan dengan jujur di hadapan Tuhan. Tuhan, aku belum bisa menerima. Mengapa Engkau mengambil orang yang kukasihi? Tuhan, aku tidak bisa mengerti mengapa Engkau tidak mengizinkanku menjadi orang tua. Tuhan, aku tidak bisa terima. Kenapa Kau izinkan hal-hal buruk ini terjadi di dalam keluargaku?
Bapak Ibu, tidak apa kalau kita merasa sedih, takut, gentar, marah terhadap apa yang harus kita hadapi. Nyatakan semuanya dengan jujur di hadapan Tuhan. Karena memang doa itu adalah kesempatan bagi kita untuk membuka semuanya itu dengan jujur di hadapan Tuhan. Karena kita tahu bahwa kita punya Bapa yang dengan penuh kesabaran mendengarkan kita. Bapak Ibu, itu hal yang pertama yang bisa kita pelajari dari doa Tuhan Yesus di Getsemani. Tetapi tidak berhenti sampai di situ. Yang kedua, doa adalah tempat kita menyelaraskan kehendak kita dengan kehendak Tuhan. Bapak Ibu, menarik sekali kalau kita memperhatikan pergeseran kalimat Tuhan Yesus di dalam doanya kepada Bapa. Di ayat 39 yang tadi kita baca, ia mengatakan, "Ya Bapakku, jikalau sekiranya mungkin, biarlah cawan ini lalu daripadaku." Namun kemudian kalau kita membaca di ayat 42, ketika ia berdoa untuk kedua kalinya, ia berdoa demikian, "Ya Bapakku, jikalau cawan ini tidak mungkin lalu, kecuali apabila aku meminumnya, jadilah kehendakmu." Bapak Ibu, di dalam doanya yang pertama, Tuhan Yesus menyatakan apa yang menjadi keinginan hatinya. Sekiranya memungkinkan, lepaskan dari jalan salib ini. Tetapi di dalam proses doa itu Tuhan Yesus bergumul. Ia bergumul bukan hanya untuk mengerti apa yang menjadi keinginan Bapa, tetapi untuk menerimanya, untuk menjadikan kehendak Bapa itu kehendaknya juga. Bapak Ibu, di dalam proses pergumulan dan doa itu Tuhan terjadi perubahan di dalam doa yang dipanjatkan Tuhan Yesus. Bukan lagi Tuhan sekiranya ada jalan lain. Tetapi sekarang Tuhan sekalipun tidak ada jalan lain, jadilah kehendak-Mu. Bapak Ibu, ada proses yang terjadi di dalam sebuah doa. Di dalam proses doa inilah Tuhan Yesus bergumul dan kemudian menyelaraskan kehendaknya dengan kehendak Bapaknya. Nah, Bapak Ibu, dari doa Tuhan Yesus ini kita belajar yang kedua, bahwa doa adalah tempat kita menyelaraskan kehendak kita dengan kehendak Tuhan. Mungkin awalnya sulit bagi kita untuk menerima apa yang Tuhan mau. Tetapi pada saat kita berdoa itulah kita berproses untuk mengerti dan menerima apa yang menjadi kehendak Tuhan. Mungkin awalnya sulit bagi kita untuk menerima bahwa kesembuhan bukanlah yang Tuhan izinkan. Tapi pada saat kita berdoa itulah kita melihat bahwa di dalam penyakit yang harus kita derita pun Tuhan ada. Mungkin awalnya sulit bagi kita untuk menerima jalan buntu di dalam usaha tertentu kita. Tapi pada saat kita berdoa itulah kita melihat bahwa jalan buntu ini pun Tuhan maksudkan untuk maksud tertentu. Di tengah masa pemilu yang baru kita lalui di Indonesia ini, mungkin banyak ketidakpastian yang kita tidak ketahui tentang masa depan negara kita. Namun sekalipun sulit kita belajar berdoa, sekalipun banyak ketidakpastian, sekalipun jalan penderitaan itu yang mungkin harus kita lalui, jadilah kehendak-Mu. Sekalipun tidak mungkin lalu, jadilah kehendak-Mu. Bapak Ibu, kita tidak mungkin bisa menerima apa yang menjadi kehendak Tuhan tanpa kita berproses dengannya di dalam doa-doa kita. Karena yang ketiga, Bapak Ibu, doa bukan hanya tempat kita mengungkapkan isi hati kita dengan jujur. Doa bukan hanya tempat kita menyelaraskan kehendak kita dengan kehendak Tuhan. Tetapi yang ketiga, doa adalah tempat kita belajar sepenuhnya mempercayai Allah Bapa kita. Bapak Ibu, satu hal yang kita perlu lihat dari sikap Tuhan Yesus ketika ia berdoa adalah kepercayaannya yang penuh kepada Bapa. Ya Bapakku. Tuhan Yesus tahu dan kenal siapa Tuhan yang berhadapan dengannya. Itu adalah Bapakku. Bukan kehendakku, melainkan kehendakmu. Kehendak Bapa. Maka jadilah kehendakmu ya Bapa. Bapak Ibu, pergumulan menghadapi salib itu begitu berat bagi Tuhan Yesus. Salib itu adalah momen di mana Yesus harus menanggung murka Allah bagi dunia. Momen di mana ia akan terpisah dari Allah Bapa. Momen yang tidak terbayang, begitu menakutkan baginya. Tetapi di dalam doanya tidak pernah sekalipun ia meragukan kebaikan, kuasa, dan kehendak Bapanya. Bahkan melalui doanya lah ia menguatkan kepercayaannya kepada Bapa, bahkan di tengah penderitaan yang harus segera dijalaninya. Bapak Ibu, sejauh apa kita mempercayai Tuhan di tengah lika-liku pergumulan kita? Bapak Ibu, tidak apa untuk kita dengan jujur mengungkapkan, Tuhan, aku belum bisa sepenuhnya mempercayaimu. Tidak apa untuk kita dengan jujur mengakui bahwa kita belum sepenuhnya bisa menyelaraskan
kehendak kita dengan Tuhan. Namun mari kita berdoa. Mari kita berdoa dan bergumul untuk bisa mempercayai Tuhan. Semakin kita bergumul, justru semakin banyak kita perlu berdoa. Doa adalah tempat kita bergumul, tempat kita kembali belajar untuk mempercayai Tuhan. Doa adalah tempat di mana kita kembali memandang kepada siapa Tuhan yang kita percayai itu. Ia bukan hanya Tuhan yang jauh di sana, ia bukan hanya Tuhan yang bisa dengan berdaulat mengatur kehidupan kita, tetapi ia adalah Tuhan yang penuh kasih, penuh kuasa, penuh hikmat, dan yang keputusannya tidak pernah salah. Dan justru di tengah doa itulah kita perlu kembali menguatkan kepercayaan kita kepada Tuhan yang demikian. Doa adalah tempat di mana kita kembali mengingat apa yang telah terlebih dahulu Tuhan Yesus lakukan di Getsemani. Ia memilih untuk melepaskan kontrol atas kehidupannya dan taat kepada kehendak Bapa. Ia memilih untuk melepaskan keinginannya untuk menunjukkan kasihnya kepada kita. Ia memilih untuk lebih mempercayai Bapa ketimbang perasaan, pertimbangan, dan keinginannya sendiri. Bapak Ibu, di dalam doa, kita mengarahkan pandangan kita kepada Tuhan yang demikian dan menguatkan diri kita untuk kembali percaya sepenuhnya kepadanya. Bapak Ibu, maukah kita belajar berdoa dengan demikian? Bahkan di tengah pergumulan kita yang terberat sekalipun. Bapak Ibu, di tengah-tengah pergumulan terberat kita, mari kita datang berdoa kepada Tuhan. Semakin kita bergumul, mari semakin banyak kita berdoa. Mari kita dengan jujur mengungkapkan isi hati kita. Mari kita berproses menyelaraskan kehendak kita dengan kehendak Tuhan. Dan mari kita belajar untuk kembali mempercayai Tuhan yang telah demi kasihnya kepada kita menempuh jalan salib itu bagi kita. Mari Bapak Ibu kita menundukkan kepala, mari kita merenungkan kembali kebenaran firman Tuhan ini. Bapak Ibu, setiap kita menghadapi pergumulan yang berbeda-beda. Tetapi apa yang kita lakukan di tengah pergumulan yang berat itu? Bapak Ibu, semakin kita bergumul, seharusnya justru semakin banyak kita berdoa. Mari dengan jujur mengungkapkan pergumulan kita di hadapan Tuhan. Mari berproses di dalam doa itu untuk menyelaraskan kehendak kita dengan kehendak Tuhan. Mari kembali memandang kepada Tuhan yang penuh kasih, penuh kuasa, penuh hikmat itu. Dan mari kita kembali menguatkan kepercayaan kita kepada Allah yang demikian. Ia yang tidak menahan anaknya dan telah memberikan anaknya untuk mati di atas kayu salib itu bagi kita. Maukah kita kembali memandang padanya dan menguatkan kepercayaan kita kepada Tuhan yang demikian. Mari kita mengambil momen ini untuk kembali berkumpul di hadapan Tuhan dan berdoa.
Bapa yang di surga, Engkau kenal setiap kami, pribadi lepas pribadi, dimanapun kami berada ketika kami mendengarkan perenungan ini. Tuhan, tolong kami yang lemah ini, tolong kami yang sering kali kehilangan kepercayaan kami, sering kali meragukan kasih Tuhan, sering kali mempertanyakan kehendak Tuhan di tengah-tengah pergumulan-pergumulan berat yang kami harus hadapi. Tuhan, biarlah kami boleh kembali diingatkan akan apa yang telah Kau lakukan. Kau telah memberikan Yesus untuk menjalani jalan salib itu. Oh Yesus, Engkau telah bergumul di Getsemani itu sampai pada akhirnya demi kasih-Mu pada kami. Biarlah kami boleh melihat kembali kepada Tuhan yang demikian dan kami boleh menguatkan kepercayaan kami. Tidak peduli seberat apapun pergumulan kami, sekalipun kami harus menjalaninya, biar kami boleh berproses, berdoa, bergumul bersama dengan Tuhan, dan kami boleh belajar percaya kepada Tuhan. Tuhan, tolong kami. Kau yang melihat kami, Kau yang melihat hidup kami dengan segala keunikan pergumulan kami. Tuhan, tolong kami untuk datang, bergumul, dan berdoa bersama dengan Tuhan. Roh Kudus, kuatkan, bentuk hati kami, selaraskan kehendak kami dengan kehendak Allah. Terima kasih ya Tuhan. Demi Kristus, kami berdoa. Amin. Bapak Ibu, pelayanan Oase adalah pelayanan mingguan. Silakan mengikuti Oase melalui YouTube. Bapak Ibu bisa subscribe YouTube channel SMC untuk mendapatkan reminder setiap minggu malam. Bagi Bapak Ibu yang terpanggil untuk memberikan persembahan, bagi pelayanan SMC silakan memberikan persembahan melalui transfer rekening bank, atau Bapak Ibu bisa men-scan QR Code yang ada di layar. Demikian pelayanan Oase pada malam ini. Mari kita mengenal Allah lebih dekat hari ini dibandingkan hari kemarin. Tuhan Yesus memberkati. The Lord bless you and keep you. Make His face shine upon you and be gracious to you. The Lord turn His face toward you and give you peace. The Lord bless you and keep you. Make His face shine upon you and be gracious to you. The Lord turn His face toward you and give you peace. Amen. 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 The Lord bless you and keep you. Make His face shine upon you and be gracious to you. The Lord turn His face toward you and give you peace. As we receive, we agree. Amen.